Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, mahasiswa program studi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora semester 5, kelas 5B. Saya di sini ingin sedikit mengupas atau menjelaskan tentang mata kuliah morfologi, yaitu materinya nomina ditinjau dari segi jenis dan jumlahnya. Nah, sebelum kita beranjak kepada materi, saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa sih itu morfologi. Morfologi itu kalau di dalam bahasa Yunani yaitu diambil dari dua kata, yaitu morf dan logos, yang artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan kata. Nah, morf ini adalah bentuk gitu, dan logos itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang pembentukan kata. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada yang namanya ilmu pembentukannya kata, atau biasa disebut binaul kalimah. Bina itu adalah pembentukan, kalimah adalah kata. Nah, biasa juga di dalam bahasa Arab itu dipelajari dalam ilmu sorof gitu. Jadi morfologi dan ilmu sorof ini menurut saya itu sedikit kurang lebih banyak juga berkaitan. Nah, langsung saja untuk ke materi, yaitu nomina ditinjau dari segi jenis dan jumlahnya. Nomina ditinjau dari segi jenis dan jumlahnya itu di dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-ismu min haitsu naw'anatu wa adadah. Ditinjau dari segi jenis dan bentuknya. Nah, yang pertama itu ditinjau dari segi jenis. Dari segi jenis itu dibagi menjadi dua, yaitu isim muzakkar dan isim muannas. Nah, isim muzakkar itu apa sih? Isim muzakkar adalah isim yang dimana ada kata benda mati, manusia ataupun hewan yang dikaitkan dengan jenis laki-laki, itu muzakkar, laki-laki. Nah, contohnya itu ada seperti Ahmadun, Muhammadun, Abun gitu. Nah, isim muzakkar ini juga dibagi menjadi dua. Ada isim muzakkar yang hakiki dan ada isim muzakkar yang maknawi. Nah, isim muzakkar hakiki itu adalah yang dimana benar-benar menunjukkan kepada laki-laki dari segi kata maupun segi maknanya, yaitu yang tadi seperti saya sebutkan contohnya, yaitu Abi, Muhammadun, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada secara maknawi. Nah, isim secara maknawi ini bisa kita katakan seperti ini. Jadi secara maknawi itu yang dimana katanya itu berbentuk muannas atau perempuan dan maknanya itu laki-laki. Contohnya seperti Hamzatun. Hamzatun itu kan ketika kita melihat katanya itu bentuknya perempuan, sedangkan maknanya itu adalah seorang laki-laki, Hamzah, yang biasa dimana Hamzah itu digunakan untuk nama laki-laki. Yang kedua ada isim muannas. Isim muannas ini adalah isim yang dimana dikaitkan dengan benda mati, hewan ataupun manusia dengan jenisnya perempuan. Nah, jangan jenis perempuan ini. Nah, isim muannas ini bisa kita cirikan dengan adanya tak tahnis atau tak marbutoh gitu. Dimana yang setiap kata yang mengandung tak tahnis atau tak marbutoh itu bisa kita katakan sebagai isim muannas atau isim yang menunjukkan kepada jenis perempuan. Nah, contohnya itu seperti ada saburotun, sayyarotun, imsahatun gitu, fatimatun gitu. Nah, isim muannas ini dibagi menjadi tiga. Kalau tadi isim muzakkar dibagi menjadi dua, isim muannas ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang pertama isim muannas hakiki, ada isim muannas maknawi, dan isim muannas majazi. Yang dimana isim muannas hakiki ini adalah isim yang dimana ketika kita melihat katanya itu sudah benar-benar menunjukkan kata perempuan. Itu yang mana Fatimatun. Fatimatun ini biasa digunakan untuk nama anak perempuan gitu. Sayyarotun. Nah, itu di situ sayyarotun adalah mobil yang dimana ada tak marbutohnya atau tak tamis yang biasa menunjukkan ciri-ciri untuk perempuan.
Yang kedua ada isim mu'annas maknawi. Isim mu'annas maknawi ini adalah isim yang dimana katanya itu berbentuk muzakkar, dan secara maknanya itu dia menjelaskan tentang jenis perempuan. Contohnya ada Zainabun. Nah, Zainabun ini biasa digunakan untuk nama anak perempuan, sedangkan secara kita lihat katanya tidak ada yang menunjukkan ciri-ciri dia menunjukkan isim mu'annas, atau tidak ada tak marbutoh atau tak ta'anisnya seperti itu. Yang ketiga adalah isim mu'annas majazi, yang dimana secara kaidah isim ini sudah dikategorikan menjadi isim mu'annas. Contohnya itu ada asama, al-ard gitu. Sama art ini, langit dan bumi ini sudah dikategorikan isim mu'annas secara kaidah. Selanjutnya yang kedua itu ada isim ditinjau dari segi jumlah, gitu. Isim ditinjau dari segi jumlah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim mufrad, yang kedua ada isim musannah, yang ketiga ada isim jamak. Nah, isim mufrad ini adalah isim yang dimana menunjukkan jumlahnya itu hanya satu atau yang biasa disebut tunggal. Nah, contohnya itu seperti nama-nama orang itu. Nama-nama orang biasa di satu itu kayak Muhammad, Ahmad, nah sayyarah, mobil, jawalah, motor. Nah, itu hanya satu, jumlahnya hanya satu motor gitu. Nah, itu isim mufrad. Nah, isim mufrad ini bisa juga ditunjukkan untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika kita sudah berkaitan dengan jumlah, tidak lagi memandang jenis, yaitu perempuan dan laki-laki. Jadi ketika kita melihat suatu kata dan jumlahnya hanya satu, itu adalah isim mufrad. Terus yang selanjutnya ada isim musannah. Isim musannah ini adalah isim yang menunjukkan jumlahnya dua. Nah, isim musannah ini bisa ditunjukkan juga untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Nah, jadi tidak memandang jenisnya lah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, contohnya itu isim musannah itu yang pertama ada contohnya masjidani. Nah, masjidani ini dikatakan isim musannah karena memiliki ciri, yaitu ada tambahan huruf alif dan nun, yang dimana ketika dia rofa itu ditandakan dengan alif dan nun. Jadi masjidani. Nah, itu. Terus yang ciri selanjutnya itu ada dicirikan dengan ya dan nun. Nah, ketika dicirikan dan ya nun ini, ketika kita mengkaji nahwunya itu secara nasab dan jer gitu. Ketika kita sudah menemukan kata nasab dan jer, itu berubah lagi cirinya dengan menggunakan ya dan nun. Yang tadinya masjidani secara rofa, secara nasab dan jer, itu kita bisa bilang katanya itu menjadi masjidaini, 2 masjid. Jadi ketika kita menemukan ciri harkatnya yang berbeda, rofa, nasab dan jer, nah itu juga ciri isim musannahnya dibedakan. Yang tadi yang pertama ada yang pertama yang ada alif dan nun, yang kedua ada ya dan nun. Nah, yang terakhir yaitu ada isim jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan banyak, jamak banyak gitu. Nah, isim jamak ini terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama ada isim jamak muzakkar salim, yang kedua ada isim muannas salim, yang ketiga ada isim jamak taksir. Nah, jamak muzakkar salim ini adalah jamak yang menunjukkan kepada jenis laki-lakinya. Nah, menunjukkan kepada jenis laki-laki itu dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, jadi contohnya itu seperti ada muslimuna. Nah, muslimuna itu adalah orang-orang muslim yang banyak. Nah, itu dia dikategorikan jamak muzakkar salim karena dia beraturan. Jamak muzakkar salim inilah jamak yang beraturan, tidak menunjukkan kepada laki-laki. Contohnya tadi muslimuna. Selanjutnya ada jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini yang menunjukkan kepada jenis perempuan. Nah, itu contohnya muslimat. Nah, itu dia di situ ada tambahan alif dan ta.
cirinya dia menjadi jamak muannats salim ketika kita menemukan di belakang hurufnya itu ada alif tambahan alif dan ta, muslimat. Nah itu. Terus yang ketiga itu ada isim jamak taksir. Nah isim jamak taksir ini adalah jamak yang tidak beraturan gitu. Berbeda dengan isim jamak muzakkar salim dan isim jamak muannats salim. Kalau muzakkar salim tadi hanya di belakang. Nah ini kalau jamak taksir ini berbeda, menurut saya berbeda perubahan katanya. Yang tadinya contohnya itu waladun, yang tadinya waladun jadi aulad itu. Terus yang kedua contohnya itu ada babun jadi abwab. Nah jadi untuk jamak taksir ini kita hanya memerlukan perbendaharaan kata atau mufradat banyak terkait jamak taksir ketika kita menemukan katanya, berbeda dengan jamak muzakkar dan muannats. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar semuanya milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.